Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran SPSS ya. Saya harapkan kalian semuanya sudah memiliki aplikasi SPSS supaya nanti belajarnya bisa lebih mudah. Oke, untuk SPSS sendiri ada Windows-nya yang sekarang ditampilkan ini adalah Windows dari tempat kita memasukkan data kita. Di sini bisa dilihat ada data view dan juga variable view. Data view berarti tempat kita memasukkan data-data kita, ya. Dan ini nanti adalah kolom variabelnya. Ini adalah ke bawah ini adalah respondennya. Contoh kita masukin di sini di variable view adalah jenis kelamin. Nah, di name-nya ditulis jenis kelamin tanpa ada spasi. Kemudian type-nya itu numerik ya. Oke, nih numerik. Kemudian width-nya 2 nggak apa-apa. Perlu pakai desimal di sini dibuat 0. Nah, untuk measure-nya di sini ingat ya, kalau jenis kelamin berarti dia adalah nominal. Sekarang itu di variable view, kita lihat di data view. Di data view sudah tertulis di sini jenis kelamin. Contohnya untuk responden nomor 1, dia jenis kelaminnya adalah 1. Kita tulis 1. Yang kedua contohnya adalah 0. Terus tahu dari mana ya ini 1 dan 0 itu apa gitu. Nah, kita masuk di variable view, di sini ada values dan label ya. Kita tinggal masukin saja di sini di values-nya. Value 1 contohnya kamu kasih dia adalah perempuan contohnya. Kamu add, kemudian values 0 adalah laki-laki. Oke, add, kemudian oke. Kemudian kita lihat di sini sudah berubah kan, nanti tinggal diklik di sini ada tulisan 1 ke A ke 1. Diklik nanti akan berubah menjadi laki-laki dan perempuan. Tinggal diisi ke bawah contohnya 1. Kita tulis ini aja ya. Kita bikin ke angka supaya lebih mudah. 0 1 sampai berapa jumlah responden kita. Begitu untuk si tampilan memasukkan data. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam tampilan untuk menampilkan outputnya atau hasilnya. Tadi sudah dilihat ya rekaman di video yang sudah ada. Nanti bisa kita klik frekuensi. Contohnya kita mau lihat persentasenya. Jenis kelamin di sini kita tinggal oke. Oke, ini lagi proses. Oke, ini adalah tampilan outputnya ya. Output. Nanti di sini ada tulisan output dokumen 1. Jadi, nah ini adalah outputnya. Bentuknya begini. Jadi untuk SPSS sendiri kita punya dua, ya kan? Dua tampilan yang untuk masukin data. Kemudian yang kedua adalah untuk outputnya. Kemudian SPSS juga punya tampilan sinteks atau rumus. Contohnya yang tadi kita mau masukin ini kita bisa paste ya, paste. Nanti dia akan keluar tampilan dari sinteks. Walaupun sinteks ini jarang ya digunakan ya, tapi supaya kamu tidak perlu capek-capek lagi untuk mengingat yang mana yang mau diklik gitu, kamu bisa simpan sinteksnya atau rumusnya. Sebentar, ini lagi loading. Oke, untuk tulisan sinteks ada sinteks 1. Oke ya, tadi masih ingat ya, untuk data ada dataset, kemudian untuk output kita punya output, kemudian untuk sinteks kita punya sinteks. Nah, ini yang sudah di paste, ini bentuknya ya kayak rumus. Ini bisa kamu blok semua, tinggal di run. Di sini ada tanda play nih, ini tinggal di run. Nanti dia hasilnya juga sama. Ya, tadi. Jadi kamu tidak perlu menghafal apa yang mau diklik gitu kalau kamu punya sinteks. Nah, untuk lebih mudah, biasanya data hasil penelitian itu langsung kita masukin ke SPSS. Tapi ada beberapa orang itu yang
masukinnya itu ke Excel dulu begitu, itu boleh aja sih, nggak masalah. Itu caranya kita buka di SPSS kita. Contohnya saya sudah punya ini ya, data SPSS. Ini dibuka dulu. Oke, contohnya kita mau ambil data dari data Excel yang sudah kita punya, karena ada beberapa orang yang masih membuat data penelitiannya dalam Excel begitu ya. Ini contohnya data Excelnya, ini tinggal di copy, ke SPSS kita tadi. Tinggal dimasukin saja ke sini, jangan di tempat yang udah ada ya, di tempat yang baru ini. Kemudian kita paste. Oke. Ini ya, sudah masuk kan? Ini sudah masuk. Nah, kamu tinggal mengganti di variable view sesuai dengan data kamu yang ada di Excel. Contohnya variable 1 tadi yang di Excel itu adalah orang ke dan tinggi badan. Ya, kamu tinggal bikin di sini. Di variable view ditulis ini orang ke. Di sini tidak boleh ada spasi ya, desimalnya 0. Kemudian karena tidak perlu ada value, jadi value-nya kosong. Kemudian di sini yang ini adalah tinggi badan. Kamu tinggal bikin tinggi badan di sini. Di dalam bentuk numerik kan angka. Di sini desimal, kalau butuh desimal bikin desimal, kalau tidak butuh tidak perlu. Untuk ini di measure, ingat skala pengukuran data, dia masuk ke dalam skala pengukuran numerik, jadi pilihnya scale. Pilih lagi, contohnya variabel 12 adalah berat badan sama dengan tinggi badan ya. Tinggal diganti saja, desimalnya tidak ada, ditulis 0. Di sini adalah scale. Kemudian lanjut ke variabel yang ketiga, di sini adalah usia. Di variabel view lagi, usia. Di sini 0, ini adalah juga scale ya. Kemudian contohnya kita lihat lagi di data Excel kita. Di sini adalah pekerjaan. Ini ya, pekerjaan. Sorry. Oke, ini agak error ya. Mungkin itu saja. Oke, ini udah bisa. Oke, sini dia contohnya kalau kita mau bikin value kan ada banyak tuh. Jadi agak susah, tapi kalau kamu mau pisahkan antara bekerja tidak bekerja, kamu bisa bikin juga. Jadi disatukan nih, yang bekerja, yang tidak bekerja juga jadi satu. Gitu. Oke, sisanya tinggal menganalisa sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu saja mengenai pengenalan mengenai SPSS. Oke.